Oke, silakan Arsil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi, produktivitas perekonomian, pengangguran, dan inflasi. Saya Arsil Majid. Saya Demilda Makfiro Adira. Dan saya Devi Haji Purwanto. Produktivitas suatu perekonomian. Istilah produktivitas mengarah kepada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh pekerja per jam kerjanya. Idealnya, suatu perekonomian memiliki tingkat pertumbuhan output per tenaga kerja yang cepat, tingkat pengangguran yang rendah, tingkat inflasi yang rendah. Produktivitas sendiri ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain A. Modal fisik, yaitu faktor produksi yang berupa peralatan dan infrastruktur. B. Modal manusia, yaitu faktor penentu berupa kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh seorang pekerja. C. Sumber daya alam, yaitu input dari suatu proses produksi barang dan jasa yang telah. D. Pengetahuan teknologi, pengetahuan teknologi, yaitu pemahaman masyarakat mengenai cara-cara yang terbaik memproduksi barang dan jasa. Resesi, depresi, dan pengangguran. Resesi merupakan periode di mana GDP real mengalami penurunan selama 2 triwulan berturut-turut atau lebih. Resesi ditandai dengan adanya penurunan output dan peningkatan pengangguran. Depresi merupakan resesi hebat yang terjadi di dalam waktu yang lama. Terjadinya resesi akan menyebabkan menurunkan GDP real, sehingga sedikit barang atau jasa yang diproduksi. Kesimpulannya adalah, bila GDP real turun, maka pendapatan real turun. Dan jika kondisi ini bertahan lama, akan menyebabkan depresi. Pengertian dan pengukuran pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu gejala terjadinya resesi dalam perekonomian. Orang yang tidak bekerja dapat dimasukkan dalam dua kategori, yaitu menganggur dan orang yang tidak termasuk angkatan kerja. Orang yang dianggap menganggur adalah orang yang berusia 16 tahun ke atas, yang tidak bekerja, yang siap bekerja, dan melakukan usaha spesifik untuk menemukan pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya. Sedangkan orang yang tidak termasuk angkatan kerja adalah orang yang tidak mencari pekerjaan, entah karena tidak ingin atau karena berhenti mencari, semisal para pelajar, pensiunan, dan sebagainya. Pengertian dan pengukuran pengangguran. Angkatan kerja total dalam perekonomian adalah jumlah orang yang dipekerjakan ditambah jumlah pengangguran yang mungkin mendapatkan pekerjaan. Angkatan kerja sama dengan orang yang bekerja tambah orang yang menganggur. Penduduk total adalah yang berusia 16 tahun atau lebih sama dengan jumlah angkatan kerja ditambah jumlah yang tidak termasuk angkatan kerja. Jumlah penduduk sama dengan angkatan kerja plus yang tidak termasuk angkatan kerja. Tingkat pengangguran merupakan perbandingan jumlah orang yang menganggur terhadap orang dalam angkatan kerja. Orang yang menganggur, tingkat pengangguran sama dengan orang yang bekerja tambah orang yang menganggur. Baik, terima kasih Arsil. Pengertian dan pengukuran pengangguran. Pengangguran merupakan suatu masalah dalam perekonomian karena 1. Tenaga kerja yang menganggur menimbulkan kerugian produksi dan pendapatan. 2.
hilangnya sebagian modal manusia karena pengangguran yang permanen merusak prospek kerja, sehingga merusak modal manusia. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan karena jenis pekerjaan memerlukan kenaikan skill atau peningkatan keterampilan pekerja, sehingga pengangguran friksional dalam perekonomian akan terus terjadi. Pengangguran friksional tidak akan pernah mencapai angka 0. Pengangguran struktural adalah bagian dari pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian. Contohnya perubahan struktur yang cukup cepat dari struktur ekonomi yang bersifat agraris menuju perekonomian ke arah dominasi sektor industri yang lebih besar. Hal tersebut akan menyebabkan sejumlah tenaga kerja yang berada di sektor agraris atau pertanian akan kehilangan pekerjaan. Pengangguran akibat siklus bisnis atau siklus ekonomi adalah naiknya pengangguran yang terjadi akibat resesi atau depresi pada suatu perekonomian. Output kesempatan kerja dan pengangguran merupakan variabel yang saling berhubungan. Jika perekonomian memproduksi lebih banyak barang dan jasa, maka akan lebih banyak tenaga kerja yang digunakan di dalam aktivitas produksi atau yang terjadi jumlah tenaga yang ada harus mampu memproduksi lebih banyak. Jika dihubungkan dengan pernyataan tersebut di atas, yang pertama menggambarkan suatu kenaikan kesempatan kerja, sedangkan kedua menunjukkan kenaikan produktivitas per pekerja. Kenaikan produktivitas merupakan penyebab utama pertumbuhan ekonomi. Satu kenaikan tingkat pengangguran akan menyebabkan output turun, dan sebagian orang kehilangan pekerjaan. Dapat disimpulkan hubungan variabel output dan kesempatan kerja sebagai berikut. Jika jumlah angkatan kerja tidak berubah dan produktivitas tenaga kerja konstan, maka tingkat pengangguran mempunyai hubungan yang berlawanan dengan output perekonomian, yaitu jika output perekonomian mengalami pertumbuhan yang tinggi, maka tingkat pengangguran akan kecil dan sebaliknya. Pengertian inflasi. Setiap terjadi kenaikan harga, belum tentu hal tersebut merupakan inflasi. Dalam perekonomian manapun, harga selalu berubah karena menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah, sehingga tidak semua merupakan inflasi. Bila ada kenaikan harga, inflasi merupakan naiknya tingkat harga-harga secara keseluruhan, dan terjadinya kenaikan harga-harga tersebut secara serempak. Sedangkan penurunan tingkat harga-harga secara keseluruhan dan serempak disebut deflasi. Dalam mengukur inflasi dan deflasi, sejumlah besar barang dan jasa dihitung kenaikan atau penurunan harga rata-rata selama beberapa periode tertentu. Kenaikan tingkat harga keseluruhan yang berlangsung terus selama satu periode yang lama disebut inflasi berkepanjangan. Benarkah inflasi adalah musuh masyarakat nomor 1? Secara umum, banyak orang yang merasa takut dengan adanya inflasi, karena adanya kenaikan harga yang begitu cepat, tetapi tidak diimbangi kenaikan pendapatan, maka akan merusak pendistribusian pendapatan, sehingga masyarakat takut bila terjadi inflasi. Inflasi bukanlah suatu yang harus ditakuti atau dijadikan musuh. Hal tersebut dikarenakan adanya orang yang diuntungkan bila terjadi inflasi. Seperti seorang kreditor, saat ia meminjamkan uangnya kepada debitor, maka dia harus memperhitungkan adanya inflasi pada tahun yang akan datang, sehingga kreditor melakukan peningkatan bunga yang melebihi perkiraan tingkat inflasi yang akan terjadi. Dan kreditor sendiri mendapat untung dari selisih tingkat bunga pinjaman tersebut dengan tingkat inflasi. Selisih tingkat bunga pinjaman dengan tingkat inflasi disebut tingkat bunga real. Silakan Aji.
Silahkan Aji. Baik, terima kasih Demilga. Adanya biaya inflasi menyebabkan biaya administrasi yang terkait dengan penahanan uang yang tidak menentu. Biaya administrasi yang tidak pasti akan menyebabkan ketidakefisienan dalam perekonomian. Hal ini dapat dicontohkan dengan seorang pemilik toko yang harus mengkalkulisasikan ulang dan memasang ulang harga yang membutuhkan waktu untuk digunakan lebih efisien. Inflasi yang tidak diantisipasi secara teratur, maka akan menimbulkan tingkat resiko yang lebih tinggi berkaitan dengan investasi dalam perekonomian. Resiko yang semakin tinggi berhubungan dengan ketidakpastian yang semakin tinggi pula, sehingga akan menyebabkan investor enggan menanamkan modal dan membuat komitmen jangka panjang, sehingga berakibat menurunnya tingkat investasi serta prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang mengecil. Konsep dan definisi ketenagakerjaan di Indonesia dirumuskan oleh Badan Pusat Statistik. Mengacu pada The Labor Force Concept dari ILO, di Indonesia penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya. Pengertian penganggur terbuka terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak memungkinkan mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Setelah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam per minggu. Setelah penganggur terdiri dari setengah penganggur terpaksa adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan. Setengah normal, kurang dari 35 jam per penganggur sukarela adalah minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak mereka yang bekerja di bawah jam kerja bersedia menerima pekerjaan lain. Sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu atau part-time worker. Perhitungan inflasi di Indonesia dilakukan oleh BPS berdasarkan kelompok komoditifnya yang terdiri dari bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga, transport, komunikasi, dan jasa keuangan. Perkembangan inflasi di Indonesia berdasarkan kelompok komoditifnya. Komoditi dijelaskan dalam tabel 3.1. Inflasi di Indonesia menurut kelompok barang. Pada tahun 2006, inflasi 6,60%. 2007, 6,59%. 2008, 11,0,6%. 2009, 2,78%. Berdasarkan kelompok barang bahan makanan sampai dengan tahun 2008 cukup kuat mempengaruhi kondisi inflasi di Indonesia berkisar antara 12,94% tahun 2006 menjadi 16,35%. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.